Nah, lalu kita lanjutkan ke poin-poin berikutnya tentang syarat tumbuh. Di video sebelumnya kita belajar tentang sekilas tentang taksonomi dan binomial nomenklatur. Nah, sekarang kita lanjutkan ke apa itu syarat tumbuh. Nah, teman-teman pasti telah membaca di file budidaya tanaman sayuran itu ada syarat tumbuh macam-macam isinya. Ada yang di situ disebutkan curah hujan, ya, iklim mikronya, misalnya suhu atau temperatur harian atau temperatur siang, temperatur malam. Nah, lalu misalnya kondisi tanahnya, ya, kelembapannya. Nah, di situ juga disebutkan RH. RH itu adalah relative humidity atau kelembapan relatif, biasanya 6%. Nah, istilah-istilah ini perlu teman-teman kaji. Memang seharusnya bisa hafal ya, tapi setidaknya paham dulu lah. Paham dulu apa istilah-istilah yang ada di syarat tumbuh. Jadi seperti ini. Kita ketika belajar teknik budidaya tanaman sudah tahu caranya menanam, sudah tahu caranya nyangkul misalnya, sudah tahu caranya membibit, menyemai, tapi kita lupa dengan syarat tumbuh tanaman. Misal di file itu ada bawang daun, ada bawang merah, atau ada juga bawang putih ya. Nah, sekarang coba dilihat. Bawang daun itu biasanya di daerah yang tinggi, ya. Ada memang varietas yang bisa agak di tengah, ya, tapi biasanya cenderung di dataran tinggi. Nah, bentar saya. Nggak enak deh. Saiki Wednesday. Baik, saya lanjutkan. Di video selanjutnya kita sudah belajar sekilas tentang taksonomi atau penamaan tanaman, binomial nomenklatur, bagaimana kita mengetahui klasifikasi tanaman, mana tanaman yang satu famili, ya, mana yang berbeda di genusnya atau yang masih sama di genusnya gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke syarat tumbuh. Dalam file itu disebutkan ada berbagai syarat tumbuh, misal iklim, ya, iklim, lalu temperatur udara, bisa rata-rata harian, ya, kelembapan, jenis tanah, dan sebagainya. Nah, poin ini penting sekali dipelajari karena teman-teman tidak bisa hanya sekedar menanam ada juga harus mempertimbangkan syarat tumbuhnya. Kita tahu cara menyemai, kita tahu cara merawat tanaman, diberi pestisida A, B, C, diberi pupuk A, B, C, tetapi kita lupa bagaimana syarat tumbuh itu, maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, satu contoh bawang daun dan bawang merah misalnya. Bawang merah itu cenderung di dataran rendah. Nah, tapi kalau ada beberapa varietas yang bisa di dataran menengah atau tinggi, tapi biasanya memang syarat tumbuh optimalnya itu di dataran rendah. Nanti kita bahas. Nah, lalu kalau untuk bawang pre, bawang daun gitu biasanya ada di dataran tinggi, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu. Jadi agar nanti ketika menanam itu tidak salah tempat. Gitu. Biasanya tanaman itu bisa saja tumbuh, tapi tidak akan
optimal hasilnya karena tidak sesuai dengan syarat tumbuhnya. Nah, saya klasifikasikan ada 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Nah, untuk faktor eksternal di sini ada yang berkaitan dengan iklim, ada juga yang berkaitan dengan lahan atau tanahnya. Nah, misalnya di iklim ini ada suhu, ada curah hujan, ada kelembapan, ada ketinggian tempat, dan intensitas cahaya. Nah, sepintas saya akan jelaskan bahwa suhu ini kita selalu pakai satuan yang derajat Celcius untuk di Indonesia ya. Jadi nanti ketika teman-teman mendapatkan informasi yang bukan derajat Celcius, silakan dikonversikan dulu ya ke derajat Celcius. Lalu untuk curah hujan itu biasanya dengan satuan milimeter per tahun ya. Semuanya harus bisa membaca satuan ini. Jangan hanya dibaca sekedar mm per tahun ya. Kalau bisa ketika menjelaskan milimeter per tahun gitu. Kalau ditulis memang disingkat mm. Lalu kelembapan. Dalam file juga ada disebut RH. Ya, RH itu adalah singkatan dari relative humidity atau artinya kelembapan relatif ya. Relative humidity. Kalau singkatnya kita sebut dengan kelembapan dan biasanya satuannya dalam persen. Nah, kelembapan ini artinya berapa banyak persentase penguapan yang terjadi di sekitar tanaman sehingga menghasilkan kelembapan ini dalam bentuk persen. Lalu yang keempat adalah ketinggian tempat. Nah, ini cara bacanya juga meter di atas permukaan laut ya. Ketinggian tempat ini biasanya dikategorikan 3. Yang pertama rendah, yang kedua sedang, dan yang ketiga tinggi. Ya, dataran rendah, dataran sedang atau menengah, dataran tinggi. Dan itu biasanya satuannya mdpl, bacanya meter di atas permukaan air laut. Nah, intensitas cahaya juga dinilai dalam bentuk persen. Intensitas cahaya ini maksudnya adalah seberapa banyak cahaya yang diperlukan bagi tanaman untuk bisa tumbuh optimal gitu. Karena ada jenis-jenis tanaman yang dia itu butuh cahaya yang sangat panjang, sangat banyak ya. Misalnya biasanya itu juga ada nanti untuk periode pencahayaan ada lagi itu sendiri. Jadi misalnya 6 jam ya, 6 jam siang hari, 6 jam dalam siang harinya, karena ada yang di tempat-tempat tertentu di belahan dunia tertentu itu siang harinya itu lama, ada yang pendek gitu. Nah, kalau intensitas cahaya ini persentase mendapatkan cahaya gitu. Biasanya salah satu cara untuk menanggulangi tanaman yang intensitas cahayanya sedikit biasanya ditambah dengan paranet sehingga dia sedikit mengurangi cahaya yang masuk di bawah paranetnya itu sehingga tanaman itu hanya mendapatkan intensitas cahaya yang sedikit. Lalu untuk lahan atau tanah itu biasanya ada beberapa jenis tanah. Ya, ada latosol, andosol, dan nanti ini pelajaran ini bisa didalami lagi apa itu perbedaannya, bagaimana ciri-ciri tanah itu ada di ilmu tanah gitu ya. Lalu juga bisa juga dipengaruhi oleh pH tanah. pH itu adalah keasaman. Nah, ini bagi teman-teman yang masih belum kenal dengan keasaman, artinya tanaman itu tidak serta-merta bisa ditanam di berbagai jenis media ya. Ada media tanah yang dia itu cenderung asam, ada media yang cenderung basah gitu. Nah, biasanya ini regional. Ada di lokasi-lokasi seperti di Kalimantan untuk yang rawa itu biasanya dia cenderung asam gitu dan seterusnya ya. Biasanya nanti perlakuannya itu misalnya kita tahu tanaman ini tidak terlalu asam tapi masih perlu ditingkatkan, atau tidak terlalu basah tapi masih perlu diturunkan, bisa diturunkan. Nah, itu ada perlakuan tersendiri gitu ya.
Kalau asam biasanya ditambahi dolomit. Nah, kebanyakan tanah-tanah di Indonesia itu cenderung asam. Nah, sekarang mari kita cermati di file budidaya tanaman sayuran itu saya perbandingkan untuk persyaratan tumbuh bawang daun tadi ya, saya beri contoh bawang daun, dan persyaratan tumbuhnya bawang merah. Nah, yang saya garis bawah itu adalah yang saya perbandingkan. Misalnya untuk bawang daun itu lebih baik kalau ditanam di 250 sampai 1500 mdpl. Sedangkan bawang merah itu di ketinggian 0 sampai 450 mdpl. Nah, ini menandakan bahwa bawang daun atau bawang pre itu lebih bagus ditanam di dataran menengah hingga tinggi. Nah, sedangkan bawang merah itu cenderung di dataran rendah sampai menengah. Nah, lalu kemudian ada lagi suhu. Suhu untuk syarat tumbuh bawang daun itu suhu hariannya 18 sampai 25 derajat Celcius. Nah, sedangkan di bawang merah itu suhunya 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, bayangkan jika kita menanam bawang pre saking inginnya menanam bawang pre yang kualitas di dataran tinggi sebenarnya, terus kita tanam di tempat kita sekarang, misalnya di Pasuruan yang di kota, ini kan dataran rendah. Nah, itu kurang cocok. Mungkin bisa tumbuh, tapi tidak akan sebagus di syarat tumbuh yang dipenuhi tadi di dataran tinggi gitu. Nah, saya lanjutkan ke faktor internal. Jadi selain iklim, selain tanah atau lahan, ada juga faktor internal, faktor yang dari dalam yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Misalnya ini ada periode atau waktu dormansi. Nah, dormansi itu adalah masa di mana benih biji benih tanaman itu tidur. Istilahnya gitu, tidur atau tidak aktif. Bahasa ilmiahnya tidak aktif. Nah, ketika masa dormansi, dia kalau mau benih itu kalau mau ditanam harus dipecah dulu masa dormansinya. Caranya ada yang dengan direndam air hangat ya, ada juga yang direndam larutan kimia ya, ada bermacam-macam. Ada juga yang dipecah dormansinya itu dengan diberikan dilukai gitu loh, dilukai kulitnya, karena biasanya biji-biji seperti itu keras. Nah, itu harus dilukai ya, memecah dormansi. Nah, periode dormansi itu berbeda-beda, nanti bisa sambil digali ya, berapa masing-masing tanaman itu punya periode dormansi yang berbeda. Nah, ada lagi vigor atau daya tumbuh. Nah, itu maksudnya adalah bagaimana tanaman itu bisa berkecambah cepat atau lambat. Nah, itu adalah vigor ya. Biasanya tampil di kalau kita beli benih di label yang bagian belakang itu ada informasi daya tumbuh. Nah, itu berapa persen, biasanya dalam persen. Nah, lalu faktor lainnya adalah varietas. Ada varietas yang unggul, ada yang biasa saja. Nah, itu yang menyebabkan pertumbuhan ini bagus atau kurang bagusnya ya. Lalu untuk yang kadaluarsa, nah ini biasanya benih itu ada kadaluarsanya ya. Jadi ketika kita memanen benih, kita akan tahu sampai kapan dia tidak akan tumbuh nantinya. Jadi ada masa kadaluarsanya. Nah, lanjut saya ke budidaya tanaman. Kemarin saya minta untuk setiap mahasiswa membaca minimal 1. Nah, itu adalah fungsinya untuk memperdalam ya, karena dengan kita membaca kita tahu mana yang belum kita pahami. Misalnya di sini pembibitan. Nah, ini pemahaman tentang pembibitan atau persemaian seperti apa ya. Lalu untuk persiapan media tanam ya seperti apa, dan ini setiap komoditas berbeda ya, jadi tidak sama caranya ya.
persiapan media tanam itu pastinya mulai dari media tanam yang dibuat untuk pembibitan atau persemaian, juga bisa yang di bedengan atau di lahan langsung gitu ya. Lalu ada lagi teknis budidaya yang ketiga, ini penanaman. Bagaimana sih cara menanamnya? Apakah nanamnya itu dari biji langsung disebar ke lahan, ataukah kita lakukan di persemaian tersendiri lalu nanti sudah tumbuh baru kita pindahkan? Nah, ataukah langsung tadi ya. Lalu ada lagi yang keempat, itu pemupukan. Nah, untuk pemupukan ini ada berbagai opsi juga pupuk ya. Ada berbagai opsi. Pupuknya juga ada pupuk organik, ada juga pupuk kimia sintetis. Nah, ini bagaimana cara penerapannya? Lalu ada istilah penyiangan. Nah, penyiangan ini kalau bahasa Jawa itu kan apa namanya? Matun ya, matun. Kita menghilangkan tanaman-tanaman pengganggu, gulma. Nah, gulma. Kita melakukan penyiangan itu untuk mencabut tanaman yang tidak kita tanam. Ya, rumput teki misalnya kalau di padi-padian, dan rumput-rumputan itu biasanya yang di lahan kacang-kacangan itu. Lalu untuk penyiangan ini sebenarnya ada waktunya. Ya, waktunya itu kita harus rutin. Ya, kalau di lahan itu kita harus rutin. Jangan sampai kita menanam tanaman budidaya ini tapi kita lupa menyiangi sehingga yang tumbuh malah rumputnya. Pupuk itu diserap oleh pupuknya, bukan diserap oleh tanamannya, gitu ya. Nah, jadi kita harus rutin melakukan penyiangan. Nah, untuk pembumbunan ini juga ada tanaman yang perlu dibumbun, ada yang tidak perlu dibumbun. Nah, ini karakter tanaman beda-beda ya. Lalu bagaimana cara yang benar untuk membumbun itu juga berbeda. Nah, lalu ada penyulaman. Nah, ini istilah penyulaman ini kalau di orang jahit itu menyulam itu kerajinan tangan dengan benang itu ya. Nah, kalau di sini sulam ini bukan seperti itu istilahnya. Sulam ini mengganti tanaman yang tidak tumbuh. Mengganti tanaman yang tidak tumbuh di lahan. Jadi kita hari ini tanam. Nah, ternyata 3 hari ada lubang tanam itu yang tanamannya tidak tumbuh gitu, bijinya nggak kecambah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, kita perlu menyulam, menanam lagi, dikasih benih lagi. Kalau itu berupa bibit, misalnya tomat, kita tanam semua satu bedeng itu sudah full, ternyata mati di hari kelima misalnya, itu silakan ditanam lagi dengan cadangan, bibit cadangan, tanamlah lagi ya. Biasanya untuk penyulaman ini tidak boleh lebih dari 1 minggu. Alasannya adalah agar tidak terlalu berbeda umurnya gitu. Kalau sudah 1 minggu itu kelihatan, kalau lebih dari 1 minggu itu kelihatan mana yang tanaman yang sudah besar, yang sudah tumbuh lebih tinggi, mana yang masih kecil. Nah, itu nanti itu akan mempengaruhi termasuk ke pengendalian hamanya, juga panennya tidak seragam gitu. Lalu yang ke-8 ada pemangkasan. Nah, ini tidak sama juga. Setiap tanaman, ada tanaman yang dipangkas, ada yang enggak. Biasanya pemangkasan ini dilakukan di tunas-tunas ketiak. Jadi ada tanaman yang dia itu tumbuh tunas antara batang utama dengan cabang, tumbuh tunas ya. Nah, di situ kita wiwil. Nah, nanti ada tanaman itu kriterianya diwiwil sampai di ruas batang keberapa baru itu sudah tidak diwiwil atau tidak dipangkas ya. Ada lagi yang pemangkasan itu kalau untuk tanaman yang pohon-pohonan itu bahkan sampai dikepras ya, pucuknya itu dikepras agar dia tumbuh tunas-tunas baru. Dan yang terakhir adalah pengendalian OPT. Nah, pengendalian OPT ini organisme pengganggu tanaman ya, OPT itu. Nah, pengendalian OPT ini bisa dengan manual, bisa
dengan menggunakan alat atau semprot pestisida seperti itu. Dan ini juga organisme pengganggu tanaman ini ada banyak sekali. Setiap tanaman itu punya hama utama sendiri. Ada yang biasanya diserang kutu daun, ada yang biasanya diserang oleh ulat daun, dan sebagainya. Oke, nah ini sedikit tambahan dari saya, peluang bisnis ya. Kalau kita belajar TBT gitu aja, mungkin kurang tertarik, tapi coba kita bisa belajar TBT sekaligus berbisnis. Yang pertama kita bisa jadi peneliti. Kita sekarang mungkin belum mendapatkan hasil ya, tapi ketika kita menjadi peneliti, kita bisa didanai, kita juga bisa memberikan kontribusi. Selain didanai untuk sebagai peneliti, kita bisa memberikan kontribusi hasil penelitian. Ada juga yang menjadi petani. Nah, sekarang petani milenial itu ada banyak. Tidak harus hidroponik seperti yang di gambar ini, tapi kita juga bisa jadi petani organik atau petani yang menggunakan sistem terpadu. Ya, ada ikan dan sebagainya terpadu dalam satu area pertanian dan sebagainya, bisa juga ke agrowisata. Nah, lalu juga ada pedagang. Nah, ini saya contohkan punya saya sendiri ya sebagai pedagang. Itu bisa jadi peluang bisnis. Jadi jangan hanya belajar aja lah, coba kita belajar TBT sekaligus kita bisa berbisnis, berdagang ya. Lalu ada juga peluang bisnis sebagai konsultan. Ini ada salah satu cerita yang menarik. Mereka ini suami istri yang jadi TKI, ternyata dia belajar di tempat kerjanya di Malaysia untuk menanam berbagai macam tanaman sebenarnya. Nah, lalu dia berusaha untuk mendalami dan dia teruskan di Indonesia ketika pulang dan menjadi konsultan. Artinya dia memberikan arahan ke petani-petani atau bisa juga memberi solusi-solusi bagi petani yang sedang mengalami kendala. Nah, ini kalau TBT bisa dipahami, teman-teman semua bisa menjadi konsultan. Ini sedikit daftar pustakanya ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.